Kita membuat rumah kita kala air bertemu dengan daratan, dan kehidupan kita berhubungan dengan laut. Laut menyediakan makanan untuk keluarga kita. Laut adalah tempat kita bekerja, tempat kita bermain. Laut adalah sejarah kita dan masa depan kita. Namun sangat mudah bagi kita untuk melihat sesuatu setiap harinya tanpa benar-benar melihatnya. Hanya pada saat kita berenang jauh ke dalam lautan, kita dapat memahami harta kita yang tersembunyi. Wisatawan datang ke kawasan ini dari belahan dunia lain, karena terumbu karang kita adalah paling kaya dan paling beragam di dunia. Segala sesuatu yang ada di dalam terumbu merupakan kehidupan. Karang sendiri adalah batu yang hidup, dibangun sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu oleh hewan-hewan kecil. Dari satu generasi ke generasi yang lainnya, mereka membangun rumah baru di atas rumah yang lama. Demikian seterusnya sampai membentuk struktur yang kompleks. Struktur yang menyediakan tempat perlindungan, makanan, dan kekayaan hidup yang tidak terbayangkan. Kehidupan lahir dari setiap jengkal struktur yang ada. Dan di dalam laut biru tanpa batas, laut kita adalah rumah untuk kehidupan lain. Kehidupan dari hewan yang membawa misteri. Hewan yang mungkin paling gagah di lautan. Kesemua makhluk-makhluk ini dari karang sampai ikan yang paling besar saling bergantung satu sama lain di dalam sebuah jaringan kehidupan. Dan karena mata pencarian kita sendiri bergantung pada laut, kita juga merupakan bagian dari jaringan ini. Sayangnya pilihan hidup kita, manusia, seringkali mempunyai dampak negatif bagi terumbu karang. Pilihan yang tidak berkelanjutan. Satu buah bom di terumbu membunuh karang, rumah bagi ikan-ikan laut. Dan apabila kita memancing hiu terlalu banyak, kita akan mengancam keseimbangan rantai makanan yang ada. Seandainya kita tidak melindungi harta karun bawah laut ini, kita tidak akan punya apapun yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita dan kehidupan setelahnya. Namun apabila kita mengambil pilihan yang benar, harta karun ini akan mendukung keluarga kita dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sebagaimana juga karang terus membangun rumahnya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Laut Indonesia adalah rumah dari setengah jenis hiu, manta, dan pari yang telah tercatat. Hewan ini sangat penting untuk kesehatan terumbu karang kita. Sayangnya, banyak dari jenis ini yang ditangkap sangat berlebihan. Mereka menghilang dari perairan kita. Dan Indonesia sekarang telah menjawab panggilan untuk memproteksi lautan kita.
Hiu dan pari memainkan peranan penting dalam menjaga kesehatan dan produktivitas ekosistem laut. Sebagai penghuni kepulauan, kita sangat bergantung kepada sehatnya ekosistem laut ini. Diperkirakan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia tergantung pada perikanan sebagai sumber protein mereka. Dan ekspor perikanan Indonesia pada tahun 2010 bernilai 2,66 miliar US dollar. Ekosistem laut adalah sumber daya yang sangat berharga untuk pariwisata berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Para wisatawan membayar harga yang tinggi untuk dapat melihat hiu, manta, dan pari ini. Percaya atau tidak, sepanjang masa hidupnya seekor manta dapat berharga sampai 9 miliar rupiah bagi para pebisnis lokal yang membawa wisatawan untuk melihatnya di alam bebas. Manta yang sama mungkin hanya berharga 1 juta rupiah apabila dia dibunuh untuk keperluan pasar. Memahami hal ini dan juga peran manta dan hiu dalam keseluruhan ekosistem, Bupati Raja Ampat Dr. Andes Markus Wanma dengan dukungan penuh dari Departemen Perikanan mendeklarasikan kawasan perairan Raja Ampat sebagai kawasan perlindungan hiu, manta, dan hewan karismatik laut lainnya pada bulan Oktober 2010. Untaian kata dari deklarasi bersejarah ini telah menyebar ke seluruh Indonesia, menginspirasi daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi hiu dan pari mereka. Kita telah dianugerahi kawasan bawah laut terkaya di dunia yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kita harus merayakan sekaligus menghormati anugerah ini. Daerah perlindungan hiu dan hukum akan memberikan perlindungan terhadap populasi hiu dan pari yang rentan ini. Dan kita harus beraksi sekarang untuk menjaga masa depan laut kita. Kebijaksanaan ini akan membawa kesejahteraan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan generasi selanjutnya. Mereka akan terus hidup di dalam rumah yang telah diwariskan sejak masa nenek moyang kita. Mari bergabung dengan kami sekarang untuk menjaga rumah kita, menjaga masa depan kita.